Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA bersama Ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu ucapkan selamat kepada kalian. Kalian sudah menjadi siswa-siswi kelas 9. Mudah-mudahan kalian belajarnya lebih giat lagi. Adapun materi yang akan Ibu bahas hari ini yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah proses terbentuknya individu baru. Adapun tujuan dari reproduksi adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitupun pada manusia. Maka timbullah pertanyaan, apakah sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita? Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Nah, semuanya itu akan kita bahas di bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ada 3 subkonsep yang akan kita bahas. Yang pertama, pembelahan sel. Kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang ketiga, penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Subkonsep pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Mengapa sel dapat membelah? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Yang kedua, untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka pada bagian tubuh? Nah, setelah lama-kelamaan luka tersebut akan menutup dengan sendirinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, itu merupakan perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Ketiga, untuk reproduksi. Sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau berkembang biak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kromosom? Nah, kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Sedangkan pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, baik sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya,
kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu propase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap propase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Tahap anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Perhatikan gambar tahap-tahap pembelahan meiosis. Pada tahap propase pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Maka terjadilah pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Pada tahap metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, pada tahap anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya pada fase propase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Pada tahap metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada tahap anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan pada tahap telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Silahkan kalian kerjakan kuisnya. Yang pertama, jelaskan pengertian dan tujuan makhluk hidup bereproduksi. Kedua, mengapa sel mengalami pembelahan.
Ketiga, jelaskan perbedaan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Silahkan kalian jawab seperti biasa di kolom komentar, serta cantumkan nama dan kelas ya. Dan satu lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang belum. Ibu tunggu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.